Bismillahirrahmanirrahim. Saya Zulfi Fadlur Rahman dari kelas IKT 5C akan mempresentasikan proposal skripsi saya guna memenuhi tugas UAS mata kuliah Metodologi Penelitian Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Baik, judul yang saya akan ambil adalah konsep jihad dalam kitab Tafsir Nusantara dan relevansinya untuk masyarakat di zaman sekarang. Kajian kitab Tafsir An-Nur karya Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi. Langsung saja ke latar belakang. Dengan berkembangnya zaman, semua hal bisa didapat dan diketahui dengan mudah dan cepat. Begitupun dengan info-info dan ilmu-ilmu agama. Dengan bebasnya orang asing masuk ke dalam negeri menyebabkan semua orang dari semua aliran keagamaan dengan mudah. Beda dengan zaman dahulu yang sangat susah orang asing masuk ke dalam negeri, begitupun sebaliknya. Maka dengan itu, aliran keagamaan yang tadinya hanya sedikit sekarang bertambah banyak dengan mudahnya orang asing masuk ke dalam negeri. Memang pemahaman agama semakin luas, semakin moderat, semakin mengedepankan menghargai dan bertoleransi dengan pemahaman-pemahaman yang lainnya. Akan tetapi, dengan kebebasan itu, aliran yang hanya mengedepan teks pun dengan mudah masuk dan menyebarkan pahamnya kepada masyarakat dalam negeri. Masyarakat kita yang awam dengan mudah mengikuti paham amalan tersebut dan bersemangat dengan percaya diri mengamalkan amalan dan ajaran-ajarannya. Mereka hanya mengedepankan teks tanpa mengkaji konteks daripada suatu teks, jadi hanya bertolak kepada nasiah, yang mana makna suatu teks itu bisa saja luas dan tidak terpaku dalam satu makna. Misalnya jihad, orang-orang dalam aliran tersebut memaknai paham jihad hanya dengan senjata. Jika pada masa Nabi makna jihad yakni berperang melawan kaum musyrik dan kafir, maka sekarang mereka menyebarkan paham jihad yakni dengan membomkan tempat-tempat ibadah non-muslim dan si pelaku ikut berada dalam tempat tersebut, dan itu diyakini akan mendapat pahala syahid. Ini sangat salah dalam memakna jihad. Mereka yakin dengan bom bunuh diri ini akan mati dalam keadaan syahid. Dewasa ini, jihad seringkali dipahami tidak sebagaimana mestinya. Kondisi ini dipicu oleh beberapa sebab. Salah satunya interpretasi yang salah terhadap makna jihad, baik yang dipahami oleh beberapa kaum muslim dan atau non-muslim. Bagi non-muslim, mereka menilai jihad dalam Islam merupakan situasi yang tidak terkendali, irasional dan konotasinya perang total. Anehnya, ada kaum muslim yang terpengaruh pandangan non-muslim seperti di atas, atau juga ada yang berjihad tetapi tidak sesuai dengan etika jihad yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Pada akhirnya, konsep jihad yang komprehensif sebagaimana yang diletakkan oleh para ulama pun menjadi salah di mata mereka. Akibatnya, Islam dituduh sebagai agama yang ditegakkan dan dikembangkan dengan kekerasan. Sebagaimana yang dipahami oleh sebagian orang bahwa jihad adalah perang di jalan Allah atau fisabilillah saja. Padahal arti jihad sangat luas. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menguraikan bahwa jihad terdiri dari 13 tingkatan. Tingkatan ini bisa didapatkan menjadi 4 pembagian, yang salah satu jihad memerangi kaum kafir. Jihad melawan kaum kafir sendiri tidak diawali dengan menggunakan senjata. Ada tahapan yang harus dilalui sehingga jihad perang baru boleh dilakukan terhadap orang kafir. Dari pembagian ini pula terlihat bahwa jihad perang bukanlah satu-satunya solusi yang digunakan oleh Islam dalam menegakkan kalimatullah. Maka, setelah penulis melihat realita yang ada pada masyarakat kita, pemaknaan makna jihad sangat jauh sekali dari apa yang digambarkan dalam Al-Quran dan tuntunan Rasulullah SAW. Dengan banyaknya paham-paham baru di sekitar kita yang seakan-akan ingin mengembangkan ajaran Islam yang sesuai pada zaman Rasulullah, yang mana kurang tepat dan kurang relevan untuk diterapkan pada masa sekarang. Berdasarkan kenyataan di atas, penulis terdorong untuk mengkaji dan meneliti keunikan dan keluasan makna jihad dengan merujuk pada kitab Tafsir An-Nur karya Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi guna mengenalkan kepada masyarakat tentang khazanah Tafsir Nusantara. Oleh karena itu, penulis mengambil judul konsep jihad dalam kitab Tafsir Nusantara dan relevansinya untuk masyarakat di zaman sekarang. Kajian kitab Tafsir An-Nur karya Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi. Rumusan masalah yang penulis cantumkan adalah bagaimana memaknai jihad di era sekarang, bagaimana memaknai konsep jihad dalam Tafsir An-Nur, dan bagaimana menerapkan konsep jihad yang sebenarnya di era sekarang dan relevansinya untuk masyarakat.
Tujuan dan manfaat penelitian adalah: 1. Untuk mengetahui bagaimana makna jihad di era sekarang, untuk mengetahui bagaimana konsep jihad dalam tafsir An-Nur, dan yang ketiga adalah untuk mengetahui bagaimana menerapkan konsep jihad yang sebenarnya di era sekarang dan referensi untuk masyarakat. Berdasarkan tujuan di atas, adapun beberapa manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 1. Manfaat teoritis. Penelitian ini memiliki kegunaan sebagai sumbangan keilmuan di bidang ilmu Al-Quran dan tafsir, serta dapat menjadi referensi penelitian berikutnya dalam mengkaji fenomena respon masyarakat terhadap konsep jihad dalam bentuk pengaplikasian di kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah manfaat praktisnya. Penelitian ini dimaksudkan agar dapat membantu dan memberikan informasi tentang ayat-ayat Al-Quran yang tentang jihad dan tafsirannya. Selanjutnya adalah kajian pustaka. Dari berbagai literatur, kajian tentang jihad dalam masyarakat muslim telah mendapat apresiasi baik berupa penelitian langsung maupun hanya sekadar opini. Berangkat dari literatur ini, penulis menemukan berbagai karya tulis yang memiliki keterkaitan dengan penelitian jihad yang penulis lakukan, yaitu mengenai konsep jihad dalam kajian kitab tafsir Nusantara. Di antaranya yaitu jurnal tentang konsep jihad dalam perspektif Islam, karya dari Fath Husnul Maafi selaku mahasiswa Fakultas Usuluddin Darussalam Gontor, yang mana di dalamnya mengungkapkan tentang ta'rif jihad itu sendiri, kemudian menjelaskan beberapa makna jihad yang semuanya disertakan ayat Al-Quran, dan menjelaskan pembagian jihad dari berbagai aspek. Selanjutnya adalah skripsi dengan judul Antara Perang dan Damai dalam Al-Quran, studi atas konsep jihad dalam tafsir Al-Azhar, karya Buri Hamka, karya Husna Faiqah, mahasiswi Universitas Nurul Jadid Paitu Probolinggo, tahun 2018. Skripsi ini membahas tentang tafsiran Buya Hamka mengenai makna jihad yang sangat beragam dan penjelasan Buya Hamka tentang relevansi konsep jihad dengan Indonesia. Selanjutnya adalah skripsi konsepsi jihad dalam perspektif Yusuf Al-Qaradawi dan Abdullah Azam, karya Idah Zuria, mahasiswi Prodi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, tahun 2020. Skripsi ini membahas tentang makna jihad menurut Yusuf Al-Qaradawi dan Abdullah Azam, dan dipaparkan pula beberapa konsep jihad dan jenis-jenisnya. Berdasarkan beberapa karya yang telah diuraikan di atas, baik berupa buku ataupun karya tulis yang berkaitan dengan penelitian ini, penulis tidak menemukan pembahasan tentang tema yang akan diangkat oleh penulis. Sedangkan karya-karya seperti ini yang telah disebutkan disertai dengan nama penulisnya terdapat kemiripan tema, akan tetapi ada perbedaan dari segi, yaitu dari segi kerangka teori yang digunakan dalam meneliti kajian ini, objek penelitian, serta perbedaan rujukan yang penulis teliti. Selanjutnya adalah kerangka teori. Sebagaimana kita ketahui bahwa teori merupakan serangkaian pertanyaan sistematik yang bersifat abstrak tentang subjek tertentu. Subjek itu dapat berupa pemikiran, pendapat, nilai-nilai, norma-norma, peran sosial, peristiwa dan perilaku manusia. Secara akademis, penelitian mendeskripsikan secara kritis tentang konsep jihad dalam tafsir An-Nur. Di sini diharapkan dapat mengungkap konsep jihad dalam tafsir An-Nur dan bisa menambah bahan pustaka di kasus jihad sehingga dapat berguna untuk penelitian keilmuan Muslim Indonesia dalam memperlakukan makna jihad dari ayat Al-Quran. Yang pertama adalah jihad. Ketika berbicara tentang jihad, maka tidak lepas dari dua term lain yang terkadang dikaitkan dengannya, yaitu al-qital dan al-harb. Sekilas tiga kata ini memiliki kesamaan makna, namun jika ditelusuri lebih lanjut akan terdapat perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Secara etimologi, jihad berasal dari kata jahada yujahidu. Masdarnya adalah jihadan wa mujahadatan. Dalam Lisanul Arab, Ibnu Manzur menjelaskan bahwa jihad berasal dari kata al-juhad, artinya at-toqoh, kekuatan, al-wus'u, usaha, dan al-masyaqqah, kesulitan. Pendapat Ibnu Manzur ini senada dengan Muhammad Murtada Al-Husni Al-Zabidi dalam Tajul Arus, namun sedikit berbeda dengan Muhammad bin Abi Bakar bin Abdul Qadir Ar-Razi dalam Mukhtar As-Soha, yang menyebutkan jihad berasal dari kata al-juhad, artinya at-toqoh, atau al-jahad, artinya al-masyaqqah. Dari pemaparan tentang ta'rif jihad di atas, maka dapat disimpulkan bahwa secara etimologi jihad adalah perjuangan dengan mengerahkan segenap kemampuan, baik perjuangan dalam bentuk melawan musuh di medan pertempuran atau perjuangan tanpa terjun ke medan pertempuran, sehingga muslim yang berjuang dengan menuntut ilmu kemudian bertauhid sudah termasuk mujahid atau pelaku jihad. Yang kedua adalah tafsir Nusantara.
Kelahiran dan perkembangan ilmu tafsir di Nusantara dapat dilihat dari dua aspek, yaitu aktivitas pengajian dan penulisannya. Salah satu ulama yang menjadi pionir dalam penyebaran ilmu tafsir adalah Abdul Rauf Al-Fansuri melalui karyanya Terjemahan dan Mustafid. Karena dari kitab itulah ilmu tafsir mulai dikembangkan di pondok-pondok dan masjid-masjid. Sedangkan dalam bidang tafsir di Nusantara lebih banyak dipengaruhi oleh mufasir Mesir sang pembaharu, yaitu Muhammad Abduh, lewat murid-muridnya yang menyebar di Nusantara. Di antara ulama yang mengamalkan di Indonesia adalah oleh Hamka, Ahmad Hasan Siddiqui, dan Quraisy Shihab. Selain hal itu, perkembangan kajian tafsir di Nusantara juga berkembang seiring dengan perkembangan disiplin ilmu agama dan perkembangan Islam di Indonesia secara umum. Para cendekiawan Nusantara mulai merasa terpanggil untuk membuat sebuah pegangan untuk dijadikan sumber bagi masyarakat umum. Oleh karena itu, kajian tafsir selalu mengalami perkembangan, di antaranya komunitas muslim yang besar serta karakteristik bangsa yang sangat plural dan menghargai keagamaan. Semakin memberi ruang bagi lahirnya karya-karya tafsir dengan berbagai corak dan bentuknya. Walaupun pada awalnya perkembangan tafsir di Indonesia hanya berkisar pada terjemahan, hal itu dikarenakan adanya kungkungan penjajahan menguasai Indonesia itu sendiri. Dari kerangka teori di atas, penulis akan meneliti dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan ini adalah suatu bentuk penelitian yang paling dasar, ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena yang ada, baik fenomena yang bersifat alamiah ataupun rekayasa manusia. Pendekatan ini merupakan metode untuk mencari data-data ilmiah terkait makna jihad dan merujuk pada kitab Tafsir An-Nur. Selanjutnya adalah metode penelitian. Yang pertama adalah jenis penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Sebagaimana kita ketahui bahwa penelitian kualitatif deskriptif ini adalah maksudnya data yang dihasilkan menunjukkan kualitas dalam wujud kata keadaan atau kata sifat. Yang kedua adalah sumber data. Sumber data dalam penelitian ini ada dua, yaitu data primer, yakni peneliti memperoleh sumber data primer langsung dari kitab Tafsir An-Nur, dan yang kedua data sekunder, data yang diperoleh dari sumber yang bukan asli yang membuat informasi atau data tersebut, yakni dari sebagai pelengkap data primer. Teknik pengumpulan data. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan penelitian untuk memperoleh data adalah studi dokumen dengan mengkaji dokumen-dokumen terkait topik penelitian. Dokumen tersebut dapat berupa buku, jurnal, surat, naskah-naskah, arsip, dan artikel-artikel. Yang keempat adalah teknik analisis data. Analisis data adalah proses menyusun data agar data tersebut dapat ditafsirkan. Metode yang peneliti gunakan adalah metode deskriptif analisis. Metode ini adalah suatu bentuk analisa yang berkenaan dengan masalah yang diteliti. Pada penelitian ini berfokus pada kajian tentang konsep jihad dalam Tafsir An-Nur, mengenai bagaimana konsep dan tafsirannya. Dan yang kelima adalah teknik penyimpulan data. Penarikan kesimpulan didasarkan pada hubungan informasi yang disusun dalam suatu bentuk yang dipedu penyajian data. Berdasarkan tujuan penelitian ini hendak dicapai, maka teknik analisis data dalam penelitian adalah deskriptif analitik, yaitu mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya. Jadi itulah gambaran tentang metode penelitian dalam penelitian skripsi ini. Selanjutnya adalah sistematika penulisan. Bab pertama, bab 1 itu akan membahas tentang pendahuluan yang memuat latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan dan waktu penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi. Bab 2 yang berisi tentang kerangka teori yang memuat uraian teoritis yang terdiri dari jihad, meliputi pengertian jihad, macam-macam jihad, janji jihad, dan kitab Tafsir Nusantara meliputi pengertian Tafsir Nusantara, sejarah, dan kitab-kitabnya. Dan bab yang ketiga itu berisi tentang gambaran umum kitab Tafsir An-Nur yang terdiri profil kitab Tafsir An-Nur, profil penulis kitab Tafsir An-Nur, serta memuat data penelitian yang meliputi konsep jihad dalam Tafsir An-Nur dan tafsiran ayat-ayat jihad dalam Tafsir An-Nur. Bab keempat yaitu analisis data yang berisi jawaban atas rumusan masalah penelitian yang meliputi makna jihad, analisis makna jihad dalam Tafsir An-Nur, dan analisis relevansinya untuk masyarakat pada zaman sekarang. Dan yang terakhir bab 5 yaitu penutup yang terdiri dari kesimpulan hasil penelitian, saran, dan kalimat penutup. Ini adalah daftar pustaka dalam penulisan proposal ini, dan yang terakhir adalah outline, yaitu gambaran daftar isi. Ini adalah gambaran daftar isi dalam skripsi nantinya. Baik, itulah
Sekian proposal skripsi saya. Itulah hasil presentasi dari proposal skripsi saya. Semoga bermanfaat. Mohon maklum adanya. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahu a'lam bishawab.